Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan magang kami. Saya Medini Tamara dan teman saya Habib Ridho, dengan judul meningkatkan hasil belajar PKN siswa melalui penerapan model kooperatif tipe Think Per Share atau TPS pada siswa kelas 1A SD Negeri 008 Salo Timur, Kecamatan Salo, yang akan dijelaskan oleh Habib Ridho. Kepada Habib Ridho dipersilahkan. model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Pengertian Think Per Share atau TPS atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Menjelaskan bahwa Think Per Share atau TPS merupakan model pembelajaran yang memperkenalkan gagasan tentang waktu, tunggu atau waktu yang lebih untuk berpikir yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karakteristik model Think Per Share menurut Suprijono 2019 adalah sesuai dengan namanya thinking. Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik selanjutnya. Dan selanjutnya pairing. Pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangannya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Kelebihan dan kekurangan Think Per Share. 1. Kelebihan: meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kedua, cocok digunakan untuk tugas yang sederhana. Yang ketiga, memberikan lebih kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, interaksi antara pasangan lebih mudah. Dan yang terakhir, lebih mudah dan lebih cepat membentuk kelompoknya. Kekurangannya: yang pertama, lebih banyak kelompok yang akan lapor dan perlu dimonitor. Yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Dan yang ketiga, jika ada masalah tidak ada penengah. Tipe-tipe hasil belajar. Dalam proses belajar mengajar, tipe hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai sesuai penting diketahui oleh guru, supaya guru dapat merancang pengajaran secara tepat. Tipe hasil belajar nampak dalam tujuan pengajaran, sebab tujuan itu yang diharapkan akan tercapai oleh siswa setelah proses belajar mengajar selesai. Tujuan yang ingin dicapai dikategorikan menjadi 3 bidang, yaitu bidang kognitif atau penguasaan intelektual. Yang kedua, bidang afektif, berhubungan dengan sikap dan nilai. Dan yang ketiga, bidang psikomotor atau kemampuan keterampilan berperilaku. Dan yang ketiga, bidang tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, bahkan membentuk hubungan hierarki, karena ketiga bidang harus nampak sebagai hasil belajar siswa sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam bidang hasil belajar. Yang pertama itu ada bidang kognitif, antara lain pengetahuan hafalan. Dan selanjutnya pemahaman atau komprehensif. Yang ketiga aplikasi atau penerapan. Yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Selanjutnya evaluasi. Yang kedua bidang afektif. Adapun di bidang afektif yaitu attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan. Responding ataupun jawaban, yakni reaksi yang diberikan terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga, valuing atau penilaian, yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala. Yang keempat, organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi. Yang kelima, karakteristik nilai atau intimidasi nilai, yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang. Adapun yang ketiga, bidang skimotorik antara lain gerakan refleks atau
keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Yang kedua, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga, kemampuan preptual termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, motorik, dan lain-lain. Yang keempat, kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, ketetapan, dan yang terakhir, gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Itulah tadi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.